di sini kan kamu bahas administrasi marketing ya. Apakah ada perbedaan antara administrasi marketing dengan marketing support? Kalau perbedaan administrasi marketing sama marketing support, kalau dari yang saya tahu itu administrasi marketing itu berkaitan dengan data-data administrasi dari marketing. Kalau marketing support itu dia itu mensupport dalam segala hal gitu sih Pak. Oke, karena di strukturnya adanya marketing support ya. Iya. Nah, ini admin marketing masuk ke marketing support kah atau tidak? Masuk ke marketing support, Pak. Oke, masuk ke marketing support ya. Jadi kamu termasuk grup yang peran dan peranan ya. Dan tadi ada tim pengelolaan bisnis ya. Pak Tabah ya, sepertinya judul-judulnya mirip-mirip nih, peran, peranan dan kawan-kawannya. Ini juga masih belum ada tanda tangannya, nanti kamu lampirkan saja tanda tangannya. Yes, udah ada kok Pak. Mungkin saya salah upload file yang itu. Salah upload tapi ya? Tapi di sininya udah ada kok Pak. Di tugas akhir saya. Mohon maaf. Sudah ada ya? Ya, sudah ada. Ini entah pada saat uploadnya sepertinya fontnya seperti berubah ya. Nanti coba dicek lagi. Font di Word apa di PDF? Di PDF yang di-upload. Formatnya berubah. Fontnya aja, bentuk fontnya berubah. Nanti kamu cek lagi ya pada saat pengumpulan. Selanjutnya ini di latar belakang sedikit saja saya. Ini terlalu panjang, nanti disederhanakan aja di 1,5 halaman lah. Ya, selanjutnya ini di rumusan masalah sama. Bagaimana judul, apa saja kendala judul, dan apa solusi ya. Melengkapi sesuai dengan panduan. Saya akan langsung lompat ke bab 4 ya. Kamu sekarang kerja? Iya Pak, magang, intern. Di mana? Di PT Impact Power Mandiri. Oh, bukan di sini ya? Bukan. Jadi kenapa judulnya nggak dibuat pemasaran aja ya, bahasa Indonesia ya? Peranan administrasi pemasaran, jadi bahasa Indonesia semua. Kalau marketing berarti kan kamu harus italik. Jadi dibuat bahasa Indonesia, padahal di dalamnya kamu juga nulisnya pemasaran, baru dalam kurungnya kamu buat marketing. Siapa? Ini mungkin tadi di strukturnya. Selanjutnya ini juga di bab 4-nya gambar 4.1.2-nya entah ketuker atau bagaimana, nanti kamu cek lagi. Kalau di PDF-nya ini sepertinya ketuker. Pertanyaan saya ini peran staf administrasi marketing. Ini mendesain ini berarti menggunakan aplikasi kah? Iya, menggunakan aplikasi Pak. Aplikasi apa? Aplikasi desain apa ya? Adobe Illustrator ya. Illustrator ya. Ya berarti si staf admin marketing pun harus bisa ya untuk membuat ini ya, gambar ini. Berarti harus punya keterampilan desain juga ya. Iya. Bener Pak. Oke. Selanjutnya membuat surat SPH ya, surat penawaran. Ini untuk siapa surat penawarannya? Jadi surat penawaran itu diajukan untuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Kita kan juga di sini punya subdis di berbagai daerah, yang mana dari subdis tersebut juga terdapat tim marketing lapangan dan mereka juga melakukan penawaran secara door to door pada dokter-dokter spesialis dan ketika sudah deal satu sama lain maka akan dikirimkan surat penawaran SPH. Surat penawaran. Dasar ya, kamu membuat. Berarti si admin marketing ini membuat surat penawaran dasarnya apa? Dari tim lapangan kah atau ada formatnya? Dari tim lapangan. Dari tim lapangan? Iya, berdasarkan request Pak, berdasarkan request tim lapangan. Oke, berarti sudah ada datanya ya? Iya Pak. Oke, dari tim lapangan diberikan ke administrasi tim admin marketing gitu ya? Siap, benar Pak. Oke, setelah itu suratnya diapain? Setelah itu suratnya nantinya dikirimkan melalui email subdis wilayah atau melalui
ke rumah sakit pelanggan langsung melalui email rumah sakit pelanggannya langsung gitu Pak. Nah, mungkin di sini ditambahkan lagi ya. Setelah dibuat, itu apakah masih masuk dari peran staf admin yang ngirim staf admin atau bukan? Yang ngirim staf admin, Pak. Ya, berarti di sini harus kamu tambahkan ya. Karena sini kan kamu membuat. Setelah buat, diapain nih? Atau diserahkan ke tim lapangan, apa diserahkan ke manajer, apa selanjutnya dikirim ya. Karena surat ini harus selesai sampai di tanggung jawabnya siapa, atau sampai ke customer kah, atau kamu serahkan ke tim lapangan atau manajer. Berarti kamu jelaskan ya. Jadi Baik, kamu Pak. tambahkan penjabarannya. Menerima pesan. Pesan ini maksudnya pesanan ini dari apa datangnya? Jadi pesanan ini datangnya kalau misalnya dari rumah sakit swasta itu bisa dari tim lapangan yang bekerja secara door to door, dan kita juga ada beberapa koneksi sama pemerintah, makanya dari barang kita itu masuk ke sistem LKPP. e-katalog. Ya, Iya, katalog LKPP. Nah, dari katalog LKPP itu kan pastinya dari rumah sakit pemerintah kan juga ngelihat-lihat, terus habis itu nanti ada pemesanan, dan dari pemesanan itu nantinya download lah e-processing. Oke, berarti ini kan marketplace-nya rumah sakit ya, ya pemerintah, karena setiap kementerian punya marketplace-nya masing-masing untuk belanjanya. Nah, di sini kamu sampaikan berarti pesanannya diterima melalui offline dan online. Offline itu kan berarti dari si lapangan ya, tim lapangan, benar ya? Iya, benar Pak. Dari kegiatan door to door tadi. Nah, kamu jelaskan offline-nya versi tim lapangan ketika dengan rumah sakit swasta. Tapi apakah rumah sakit swasta menggunakan e-katalog juga? Enggak, Pak. Enggak ya, karena biasanya memang ini di negeri ya, penggunaan marketplace ini ya. Iya, Pak, benar. Nah, selanjutnya baru di apa namanya di rumah sakit swasta melalui online. Ini kan kamu jelaskan sebetulnya melalui menerima pesanan dari online. Kamu jelaskan saja proses penerimaan pesanan melalui offline dan online. Adapun tahapan melalui offline seperti apa? Berikut tahapan juga penerima pesanan melalui online. Ya, kamu jelaskan. Online kan melalui LKPP yang di-download melalui purchasing ya. Jelas ya di 413 selanjutnya menginput data pesanan ke dalam realisasi prospek. Ini sistem masih di dalam marketplace tadi, e-katalog atau sistem internal perusahaan? Sistem internal perusahaan Pak, jadi kayak berupa database Excel kayak gitu. Oh, pakainya Excel berarti ya? Iya, benar Pak. Oh, belum pakai sistem ya? Belum. Nah, mungkin nanti kamu jelaskannya di sini apa saja yang harus di-input. Adapun data yang harus di-input ke dalam realisasi project, yang pertama misalnya nama instansi, kedua kelas, produk, dan lain sebagainya. Jadi yang kamu perlu jelaskan adalah poin apa yang akan di-inputnya. Jadi jangan langsung gambar gitu ya. Baik, adapun poin-poinnya juga dijelaskan dari gambar yang kamu capture di sini. Melakukan PO ke supplier. Nah, PO ini apakah ada proses pengajuan dulu si admin marketing untuk membuat PO? Jadi kalau misalnya kalau proses pengajuannya sih, iya. Jadi kan kalau misalnya barangnya tidak tersedia atau dalam keadaan inden, maka kita akan melakukan PO. Dan kerja sama ini sudah berlangsung cukup lama karena PT Sigma Andalan juga berdiri sendiri pada tahun 2007, dan juga ada beberapa perusahaan yang satu grup, jadi masih bekerja sama supplier di Cina ini. Oke. Dasar pembuatan PO-nya apa? Apakah ada permintaan dari tim gudang, tim marketing, atau apa? Si admin marketing ini kan membuat PO, pasti kan ada dasar permintaan atau kebutuhan. Ya. Kan nantinya barang yang dipesan melalui e-katalog atau dari informasi dari tim marketing lapangan atau rumah sakit swasta yang pesan, nantinya akan diinput data tersebut atau data pesanan tersebut ke dalam realisasi prospek. Nantinya data tersebut itu akan dicek, dilakukan pengecekan stok di dalam gudang apakah barang itu tersedia atau tidak. Kalau misalnya barang yang nggak tersedia, baru kita PO ke Cina. Nah, itu kamu bisa jelaskan juga tahapan-tahapannya tadi ya, untuk lebih detail lagi. Ini PL kamu jelaskan saja, packaging list dan commercial invoice ya. Menerima ini kan hanya menerima saja ya, tidak sampai melakukan ke tahap pengajuan pembayaran. Jadi kalau misalnya kan nantinya
kita PO nih ke Cina, terus habis itu nanti Cina ngirimin invoice. Nanti kan tadi saya udah jelaskan kalau misalnya dari invoice tersebut nantinya akan diteruskan ke finance, dan dari finance itu nantinya akan mengirimkan bukti transfer ke staf administrasi marketing yang nantinya akan diteruskan ke supplier Cina. Baru nanti supplier Cina akan mengirimkan packing list dan commercial invoice. Gitu, Pak. Oh, oke. Ini sudah dijabarkan ya berarti. Terakhir saja mungkin dari saya di saran kamu langsung to the point aja, tidak perlu sebaik-baiknya, karena yang namanya saran pasti baik ya. Seperti poin nomor menjelaskan di solusi, jadi langsung to the point ke poin apa yang mau kamu sampaikan ya. Tadi di kendala di saran kamu sudah di solusi kamu sudah menjabarkan dengan baik. Tinggal di sarannya langsung seperti apa yang ada di kendala dan solusi. Baik, Pak. Cukup dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Tabah. Terima kasih banyak Pak Danis atas masukannya. Ya.